Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Qasul Masail 14 Muharram 1443 Hijriah. Masalah datang Jumatan ketika khatib sedang khutbah. Ini sudah dibahas tahun 2019 misalnya. Apakah orang yang datang Jumatan ketika imam khutbah masih disunahkan sholat qobliyah Jum'ah? Apakah orang yang datang Jumatan ketika imam khutbah masih disunahkan sholat qobliyah Jum'ah? Jawabnya adalah ditafsil. Jika ia berada di tempatnya, masih berada di luar masjid, dan kadang-kadang Jumatan itu kan sampai luar masjid, maka ia tidak diperbolehkan mengerjakan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Langsung duduk saja, dengarkan khutbah. Jika ia berada di dalam masjid tempatnya di dalam masjid, maka disunahkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah Jumat. Hanya saja harus diringankan, yaitu hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, dicepatkan. Masih sunnah terus dicepatkan. 2. Masalah mengonsumsi makanan berbahaya bagi tubuh. Bagaimana hukum mengonsumsi makanan yang diyakini menurut dokter dapat membahayakan keselamatan dirinya sendiri? Nah, mengonsumsi makanan seperti ini tidak boleh. Jawabnya adalah haram, tidak boleh. Nah, itu mungkin diyakini sebagai merusakkan otak atau merusakkan badan sampai menghilangkan nyawa. Nah, ini mestinya itu ya banyak sekali sekarang, kadang-kadang itu makanan-makanan yang kadang-kadang dikasih pengawet yang nanti kalau orang itu makan bisa berbahaya, kayak mungkin ikan-ikan yang disemprot baygon namanya. Nah, ada nggak yang gitu itu? Ya, apalah pokoknya obat pengawet. Karena itu ada kejadian ya, beberapa anak muda itu yang beli ikan, 5 orang apa berapa itu dibakar dan dimakan, mati semua. Ternyata ikan yang sudah diawetkan, sedangkan pengawetannya itu dengan obat-obatan yang mungkin dosisnya terlalu banyak atau bagaimana, wallahu a'lam, atau makannya yang terlalu banyak sehingga sampai racun yang masuk ke tubuh, racun yang ada di ikan itu untuk pengawetan itu ketika masuk di tubuh, bereaksi di tubuh dan tubuhnya udah kejang-kejang mati. Nah, ini hati-hati ini dengan barang-barang yang ada pengawet-pengawetnya. Sebetulnya ada barang-barang sebetulnya di situ itu tidak baik untuk tubuh juga ya, dalam makanan-makanan pengawet, perasa, apa itu, pewarna dan sebagainya itu. Tetapi ini banyak masalah itu. Apakah itu sudah membahayakan tubuh atau enggak? Ada sebagian para dokter mengatakan ini kalau sudah melewati sekian maka akan berbahaya pada tubuh, seperti micin itu kalau sudah melewati sekian maka akan membahayakan tubuh pelan-pelan, itu boleh membunuh diri pelan-pelan. Apalagi rokok, ya itu sudah kenal lagi. Nah, itu belum ada yang satu dokter pun yang mengatakan itu banyak manfaatnya, yang jelas itu banyak madharatnya gitu. Nah, seperti itu tinggal kamu rasakan sendiri aja lah, di sini tidak akan dibahas. Dirasakan sendiri. Kira-kira itu kamu itu membahayakan tubuh, ya berarti itu haram. Ma'funya kotoran ikan kecil, karena ini disebutkannya secara secara umum begitu saja. Yang penting makanan yang itu kalau benar-benar dimakan itu bisa membahayakan tubuh, ya itu tidak boleh dimakan, itu adalah haram. Ma'funya kotoran ikan kecil. Di dalam kitab Buhyah Mustarsyidin disebutkan bahwa sebagian ulama telah sepakat
mengenai ma'funya kotoran ikan kecil. Apakah kemaafan tersebut hanya berlaku di dalam masalah ketika seseorang memakannya atau juga berlaku dalam masalah jika seseorang membawanya ketika sholat? Nah, kemaafuannya itu maksudnya apa? Ini dimaafu ketika makan sebetulnya, karena susah untuk dihilangkan atau masyakoh ya, untuk dalam menghilangkan kotorannya ikan-ikan kecil itu. Tetapi kalau terus dibawa untuk sholat, dimasukkan saku, kemudian terus dibuat sholat, ya ini tidak boleh. Ini hanya berlaku dalam masalah memakannya saja, tidak berlaku dalam masalah terus ini ma'fu, berarti ya nggak apa-apa bahwa sholat pun ma'fu, enggak. Apa gunanya sholat kok bawa ikan? Game online. Masalah game online itu bagaimana? Bagaimana hukum permainan-permainan game online? Yang permainan ini, masya Allah banyak permasalahan ya, dan ini sampai di sebagian negeri itu agak ada satu tempat rehabilitasi untuk anak-anak yang kena game online, dan itu membutuhkan waktu sampai 1 tahun, 2 tahun untuk bisa menyembuhkan anak-anak seperti ini. Kayak seperti di Jepang, di apa itu sampai ada seperti ini. Sehingga anak itu hilang masa belajarnya, ada yang sampai hilang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Tempat rehabilitasi saja kalau membutuhkan 1 tahun, sedangkan nge-game-nya saja sudah 3 tahun, maunya seperti itu. Tidak sama 3 tahun sama 1 tahun sudah 4 tahun. 4 tahun habis itu. Umur sanawiyah atau umur aliyah itu, atau sanawiyah dan aliyahnya juga ya dah. Habis anak-anak ini sudah tidak belajar. Padahal ini orang ahlu dunia saja itu merasa anak-anaknya dirugikan gara-gara game-game online ini. Bukan ahlu dunia, ini bukan lagi orang ahli agama. Nah, dalam agama barang-barang seperti ini makruh sampai haram. Asli hukumnya seperti ini adalah makruh. Akan tetapi apabila ada beberapa perkara di bawah ini, maka ulama sepakat hukumnya akan sampai meningkat menjadi haram. Bila mana game-game itu disertai uang, jelas haram. Atau permainannya sampai mengakhirkan sholat dan meninggalkan belajar. Mengakhirkan sholat dan meninggalkan belajar. Gara-gara game-gamean pada waktu malam habis sampai subuh tidak ada, akhirnya sholat subuh tidak sholat karena tidur. Habis bablas sampai zuhurnya juga tidak sholat. Ketika bangun-bangun dari tidur itu sudah sakit semua tubuhnya. Akhirnya hanya diem aja, yang nggak mau mengqadha'i salatnya itu juga banyak itu. Meskipun keduanya tersebut dikarenakan lupa pun tetap ini haram. Jadi saking asiknya sampai lupa sholat ini juga. Lah aku lupa kan nggak apa-apa. Lupa kamu sengaja melupakan dirimu. Nah, biar kamu itu mabuk dengan game itu sehingga lupa. Dan itu kamu sengaja lupa, tapi lupanya itu disengaja. Nah, seperti ini maka tetap saja haram. Atau bermain dengan orang yang meyakini keharamannya, atau mengandung unsur penipuan dan membahayakan. Kalau membahayakan itu sudah jelas. Kalau mengakhirkan sholat atau meninggalkan belajar ini juga sudah jelas. Banyak sekali. Semua orang tua mengeluh dengan adanya game-game online ini. Ya kalau sudah mengeluh ya jangan dikasih HP toh. Mulai kecil sudah dikasih HP. Nah, sekarang ini ya orang tua itu pengennya praktis. Daripada ngajak mainan sama anaknya, udah kasih aja HP, ditinggal tidur, anaknya biar mainan sendiri dengan HP. Udah nggak nangis kan? Nah, ya nggak nangis, tapi jadinya teler. Habis. Makanya jangan orang itu ya jangan malas. Makanya sih ada main itu yang dengan alam begitu sekalian. Jangan sampai main seperti game-game online seperti ini berbahaya. Akhirnya menjadikan anak jadi nggak bisa belajar. Bahkan kadang-kadang santri-santri yang dulunya di rumahnya itu suka nge-game itu sudah sampai pondok sudah nggak bisa pegang HP, nggak bisa nge-game, nggak kerasanya gara-gara apa? Kangen sama gamenya aja. Nah, mungkin rumahnya itu dirubuhkan sama temannya atau gimana itu di gamenya itu. Lah itu repot itu. Akhirnya jadi nggak kerasan.
Bahkan sudah di pondok pun ternyata malah nginap di tempat game-giman. Ada juga itu teman, nginap di tempat game-giman. Kalau sudah nginap itu ya langsung dipanggil orang tuanya supaya ngambil di penginapan game sana. Bubrah itu. Santri pun yang sedang ngaji di tempat belajar, itu pun kalau sudah kena game itu sudah meninggalkan tempat belajarnya sampai nginap di tempat game-nya itu. Jadi kayak apa itu nyandunya game itu lebih nyandu daripada permainan catur. Permainan catur ini sebetulnya ini diambil dari hukumnya permainan catur. Ini di sini nih. Permainan catur aja itu dianggap zaman dulu itu permainan yang sudah sangat mempengaruhi otak sehingga jadi orang nggak mau sholat, jadi ngamuk, jadi macam-macam. Loh kalau game lebih ngamuk lagi itu kalau kalah itu ngamuknya nggak karu-karuan. Bukan hanya lupa sholat atau mengakhirkan sholat, lupa sholat, lupa belajar, lupa makan, lupa nyawa, malahan akhirnya tahu nyawanya kabur dah. Banyak terjadi itu. Sampai mati anak-anak kecil itu. Hati-hati, kayak barang seperti ini kok dikatakan makruh, enggak, barang seperti ini bisa sampai ke haram dan lebih cenderung ke haram itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li Allahumma asih. Alih baina qulubi wa sayyidina Muhammad, Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad, Allahumma asim sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah.